Hai guys, balik lagi nih sama Afia Nisa di Headline Liputan6.com episode 30 November 2021. Dan headline hari ini adalah varian baru Omicron menghantui dunia. Lantas benarkah virus ini dapat menurunkan efektivitas vaksin COVID-19? Varian Omicron atau B11529 mencuri perhatian publik. Varian ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, kemudian ditetapkan sebagai varian under monitoring oleh WHO. Seorang pemimpin riset di Vienna, Austria, Ulrich Elling berpendapat varian Omicron memiliki tingkat penularan yang 500% lebih tinggi dari varian Delta. Varian ini disebut juga memiliki banyak mutasi, yang beberapa diantaranya dianggap mengkhawatirkan. Diketahui varian Omicron memiliki 50 mutasi dengan 32 diantaranya pada protein spike atau duri-duri mahkota virus. Ulrich menambahkan penyebaran varian Omicron dinilai akan jauh lebih cepat dari varian Delta. Varian ini juga dilaporkan telah terdeteksi ke banyak negara di dunia. Sejumlah kasus Omicron terkonfirmasi ditemukan di Belanda, Denmark, dan Australia. Pemerintah negara di seluruh dunia termasuk Indonesia bergegas memberlakukan larangan perjalanan karena khawatir bahwa varian baru ini kebal terhadap vaksin COVID-19. 2 hari setelah WHO menetapkan varian Omicron sebagai varian of concern, Indonesia mengambil sejumlah kebijakan guna mencegah varian baru COVID-19 itu masuk ke tanah air. Kebijakan itu diakui Menkes Budi Gunadi Sadikin diambil berdasarkan data dan fakta yang tersedia serta hasil diskusi dengan para pakar, termasuk di dalamnya para epidemiolog. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 23 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 antara lain memperketat pintu-pintu masuk negara dari darat, laut maupun udara, menutup sementara akses pendatang dari 11 negara, hingga menerapkan masa karantina 7 dan 14 hari bagi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai Senin 29 November 2021. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 yakni Wiku Adhisa Smito menjelaskan pembatasan pintu masuk ke Indonesia terkait kemunculan varian Omicron yakni menangguhkan pemberian visa kepada warga negara asing dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke 11 negara. Lalu seperti apakah gejala varian Omicron dan benarkah varian ini dapat melemahkan antibodi? Mengenai gejalanya, varian ini disebut memiliki tanda-tanda yang tak biasa dan cenderung lebih ringan dibandingkan varian-varian COVID-19 lainnya. Petinggi Asosiasi Medis di Afrika Selatan, Dr. Angelique Coetzee, yang pertama kali mengingatkan pihak berwenang mengenai varian Omicron mengatakan, pasien-pasiennya tidak menunjukkan gejala yang umumnya mengarah pada COVID-19, yakni kelelahan yang luar biasa tanpa nyeri tenggorokan yang menjadi gejala khas COVID-19. Tak kehilangan penciuman ataupun perasa, dan sedikit batuk. Sementara itu, mengenai kebenaran apakah virus ini dapat menurunkan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya masih dalam masa pengkajian. Sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Afia Nisa pamit. Stay safe and stay healthy. Dah!